Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Dedi Santana. Ayo dukung channel ini dengan cara klik subscribe yang ada di bawah. Anda sudah mensupport channel ini terus berkembang. Ingat, subscribe itu 100% gratis. Dan jangan lupa di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi teman-teman di video aku kali ini, Dedi Santana. Dimana setiap keseruan dan keajaiban itu ada di sini. Oke teman-teman, untuk malam ini saya diajak Gus Aan ya. Tepatnya masih ada di Alas Purwo kita. Tepatnya di Pantai Triangulasi. Kita diajak Gus Aan untuk sesuatu. Nggak tahu, biar Gus Aan yang menjelaskan. Oke, di sini ada Gus Aan. Gimana Gus? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam pemirsa. Selamat malam juga saudara-saudaraku semuanya yang berbahagia. Intinya pada malam hari ini untuk menindaklanjuti dari video-video sebelumnya. Jadi ada sih beberapa kejadian yang sangat ekstrim pada video sebelumnya, sehingga ini niat saya untuk menindaklanjutkan Mas Yudi. Jadi apa ya istilahnya, sifat kepedulian manusia itu saya utamakan. Karena apa? Setelah saya mengadakan acara yang pada video sebelumnya Mas Yudi, saya ada informasi bahwasanya di pantai tersebut, pantai ini khususnya namanya Pantai Triangulasi, ada kejadian yang konon ceritanya itu mistis. Konon ceritanya mistis dan hal itu nyata apa adanya. Sehingga di sini ada kejadian kemarin, ada juga saudara kita 4 orang mengalami sebuah kejadian musibah. Dan mungkin sebelum saya menindaklanjuti akan hal itu yang memang kaitannya dengan bencana yang kemarin yang terjadi itu, saya juga apa istilahnya Mas Yudi, ikut prihatin terhadap keluarga yang ditinggalkan, dan semoga arwah beliau yang telah berpulang karena kejadian itu amal ibadahnya bisa diterima. Dan gini Mas Yudi, mungkin ini sifat kepedulian kita sama manusia. Saya di sini nggak mau mengeksplor apapun hal itu, tapi kaitannya saya ingin mendoakan terhadap seseorang ataupun beberapa saudara kita yang kemarin mengalami musibah itu, karena kepedulian kita sesama manusia, dan untuk misalkan bisa kita minimalisir akan kejadian supaya tidak terulang hal ini. Ya kita memang harus sowan, dalam arti kita juga harus mengeksplor apa sih yang terjadi sebenarnya di sana, dan misalkan kita bisa mengurangi akan hal-hal yang memang kaitannya dengan hal mistis yang memang terjadi seperti kemarin. Kalau kita itu tidak bisa mencegah, setidaknya kita bisa mendoakan untuk mengurangi seperti itu. Jadi intinya pada malam hari ini Mas Yudi, kita ada di satu lokasi yang tepat, di mana lokasi itu telah terjadi sebuah bencana. Saudara-saudara kita yang tenggelam kemarin 4 orang, yang 1 terselamatkan dan yang 3 tenggelam. Ya Allah, ternyuh sekali hati saya, sehingga itu saya bisa bayangkan misalkan itu terjadi terhadap anak cucu kita, terhadap saudara kita, wallahu alam betapa bersedihnya. Jadi kita tidak mengeksplor arwah ataupun hendak, tapi setidaknya kita akan kembali di sini mendoakan, dan misalkan dengan segala kekurangan kita sebagai manusia, kita bisa ta'lim, kita bisa apa istilahnya mediumisasi mungkin yang kaitannya dengan penunggu Segoro Kidul ini. Kita akan berbicara di situ, mengadakan sebuah negosiasi. Bukan berarti saya itu apa ya, kita menyekutukan Allah, enggak. Tapi setidaknya dengan hal-hal yang seperti itu kita juga wajib waspada, dan kita harus menjaga etikat baik kita. Kita juga harus memiliki etikat baik, tata cara sopan santun untuk masuk di alam-alam terbuka seperti ini. Karena mau nggak mau, alam ini juga memiliki kekuatan Mas Yudi. Sehingga mungkin hal-hal yang selanjutnya yang akan saya sampaikan mungkin langsung ke ritual sajalah ya Mas Yudi ya. Jadi intinya kesimpulannya, kehebatan ataupun keistimewaan itu terhadap Allah Ta'ala, kekurangan memang ada terhadap pada diri manusia pada umumnya. Sehingga di sini selemah-lemahnya iman kita selaku manusia, kita mendoakan, ayo bareng-bareng. Kalau jenengan peduli pun dari apa yang terjadi dengan kejadian kemarin yang sangat membuat rakyat Banyuwangi itu tersentuh,
Ayo, untuk para pemirsa yang budiman, kita berdoa semoga anak cucu kita diselamatkan dari malah bencana ataupun dari hal-hal yang memang kaitannya selagi masih kita bisa meminimalisir untuk apa tidak gitu. Dan saya mohon doanya dan semoga kesuksesan ini yang saya harapkan tidak luput juga dari doa-doa pemirsa yang budiman. Oke, monggo kita langsung aja teman-teman ya melakukan proses ritualnya bersama Gus Amin di sini. Sebenarnya kejadian yang kemarin saudara-saudara kita setelah tenggelam kemarin banyak cerita mistis di balik situ, tapi kita tidak mau menguak mistisnya, kita tidak mau menguak apapun hal itu yang kaitannya. Pada malam hari ini kita mendoakan bersama. Tapi jikalau dari jenengan-jenengan ini ada merasakan sebuah kehadiran dari sosok siapapun itu yang ada di seluruh Kidul, saya mohon berkenan untuk misalkan kita adakan mediumisasi supaya apa? Harapan dan doa kita bersama itu terjadi terhadap saudara kita. Dan harapan saya besar tidak akan terulang kembali masalah itu. Kalau bisa seperti itu. Kalau memang hal itu memang bencana karena Allah Ta'ala, oke, monggo. Tapi kalau hal itu bisa kita minimalisir karena memang terjadi sebuah kesalahpahaman ataupun kejadian itu syarat dengan adanya kebodohan manusia, dengan adanya tidak mengenal alam, kita berdoa di sini. Ya Allah, semoga orang yang bermain di sini dijauhkan dari mara bahaya. Intinya ke sana. Tapi setidaknya visi misi kita pada malam hari ini kita sowan ngarsa dalem. Walaupun ini kelihatannya laut juga kurang begitu berkenan terhadap kita. Ya kan? Bau anyir masih sangat kuat sekali pada hari. Aku nggak peduli akan hal itu. Dalam arti apa? Aku lebih mempedulikan manusia yang memang bisa kita doakan karena itu saudara kita. Ya kita doakan karena kita tidak menentang alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terhadap saudara-saudara. Ayo kita bareng-bareng untuk mendoakan beliau-beliau yang sudah berpulang terhadap rahmatullah. Semoga amal ibadah beliau-beliau itu bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alam ini memiliki kekuatan sehingga tidak ada daya upaya kekuatan manusia untuk menantang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Setidaknya kita itu bisa bersandar di satu kalimat itu. Oke? Bisa kita mulai ya Mas ya? Ya. Setelah melakukan berdoa, kita melakukan apa lagi nih Gus? Ya, ini mungkin malam hari ini jika berkenan kita mau mengadakan mediumisasi untuk mengetahui bahwasanya apa sih yang terjadi di Segoro Kidul sampai kemarin hari itu konon sih yang diceritakan itu ada sebuah gending asli Banyuwangi yang didengar oleh seseorang yang lagi melaksanakan ritual lelaku di sini. Jadi di tengah-tengah sana, tepatnya di tengah-tengah laut sana, ada sebuah gending yang berjudul Lancing Tanggung. Kalau dalam bahasa Indonesia, Lancing Tanggung itu adalah remaja. Nah, setelah lagu itu terdengar dikumandangkan ada di tengah, satu hari berikutnya barulah kejadian itu.
itu sangat miris sekali Mas Dedi, itu sangat miris sekali. Sehingga lancing tanggung yang diartikan sebagai pemuda, setelah dinyanyikan, kenapa hal itu terjadi? Mungkin di sini kita bisa menguak, entah seperti apa nanti informasi ataupun apa yang kita butuhkan, masalah intinya apa yang terjadi di Segoro Kidul itu, kenapa kok harus mengambil yang dinamakan lancing tanggung. Sebenarnya ada 4 orang, tapi yang diminta adalah 3, dan dari 3 orang ini kenapa kok sampai seperti itu, sampai segitunya hal itu terjadi. Sehingga kalau kita kan wallahu alam, kita nggak tahu Mas, kalau kita itu tidak mengadakan taklim ataupun istilahnya silaturahmi dengan hal-hal gaib seperti ini, sehingga informasi seperti apapun nanti yang kita dapatkan, mohon bahwasanya bagi para pemirsa lebih arif lagi untuk mendengarkan dan menikmati video ini, sehingga itu bisa menjadikan sebuah referensi kita untuk edukasi supaya kita itu lebih bertendensi terhadap kekuasaan Allah, sehingga walaupun yang dinamakan gaib itu tidak kelihatan. Banyak orang yang menentang gaib itu katanya tidak ada yang menentang bahwasanya gaib itu tidak nyata. Ya, memang gaib itu tidak nyata, tapi kekuatannya itu memang ada, salah satunya seperti itu. Sehingga kita akan memetik hikmah seperti apa yang akan kita dapatkan nanti. Nah, ini sebentar lagi teman-teman, saudara-saudara, ini mau saya adakan mediumisasi, dan mohon kiranya untuk menjernihkan hatinya, untuk menjernihkan batinnya, supaya kita bisa mendapatkan informasi yang bisa kita edukasikan untuk publik. Ya. Untuk Jadi, informasi teman-teman yang ada di rumah. Jadi sebentar lagi ini mau saya pagar Mas, sehingga nanti kan biasanya itu kalau kita mediumisasi di Segoro Kidul, mediatornya setelah kemasukan langsung masuk sana. Makanya untuk menjaga itu kita pagari sebentar lagi, yang bisa dibantu oleh Mas Bayu nanti. Terus untuk ke selanjutnya mediumisasi nanti saya minta tolong terhadap Mas Maman ya, Mas Maman ya. Tolong sama kontak batin dulu terhadap Segoro Kidul, nanti mungkin kita mau mendapatkan informasi apa, dan informasi ini nanti untuk kemaslahatan umat masyarakat, dan nanti berfungsi atau tidaknya kita kembalikan lagi ke audiens ataupun pemirsa yang ada di rumah. Insya Allah sebelum acara ini kita mulai, seyogyanya kita berdoa masing-masing untuk kekuatan batin kita supaya tidak terkalahkan dengan adanya hal-hal yang memang di luar dan hal-hal manusia. Monggo untuk saudara saya. Oke teman-teman ya, kita mulai proses mediumisasi. Gimana Gus? Ya, nanti ini Mas Bayu tak suruh ya istilahnya mempersilakan ataupun menarik pertamanya di Segoro Kidul dari arah kanan, dan Mas Abi nanti ada yang sebelah kiri. Tolong bantu tarik yang dari Segoro Kidul ke arah Mas Maman, dan nanti saya yang akan memasukkan. Saya seperti itu Mas. Dan mohon doanya semoga prosesi mediumisasi ini bisa sukses, dan informasi apapun nanti kita dengarkan sebaik mungkin, dan mungkin hal ini bisa menjadi dan membantu untuk sedulur-sedulur semua menjadi sebuah edukasi positif, supaya kita akan menjadi tetap menjadi makhluk yang istilahnya ya lain daripada yang lain, dalam arti makhluk ciptaan Allah yang sempurna. Oke pemirsa, saya minta mohon bantuan, semoga acara ini bisa terlaksana dengan sukses. Amin insyaallah. Oke teman-teman ya, kita mulai proses ritualnya, mediumisasinya. Kita lihat, kita akan mencari informasi di sini. Ini saya pakai mic ini teman-teman ya, soalnya anginnya di sini itu di pinggir pantai kan agak besar, biar suaranya itu nanti jelas. Oke, kita lihat prosesnya. Yuk. Kita lihat prosesnya ya.
Ini tepatnya di Alas Purwo di pantai Triangulasri. Ini mediator sudah mulai ada energi. Assalamualaikum Yusuf Al-Khudam. Sampean sapa? Siti Nawangulan. Nggih. Nggih, matur mbah nuwun panjenengan saged hadir wonten mriki. Terus kula teng mriki bilih panjenengan niku setuju, kula nggih matur nuwun. Bilih panjenengan kurang setuju njenengan sampaiaken. Kula wonten teng mriki kanthi niatan silaturahmi wonten panjenengan. Ugi kepengin angletaken kejadian-kejadian ingkang kala wingi terjadi teng mriki niku syarat adanya dengan hal-hal magic, hal-hal gaib. Kula kepengin penjelasan ingkang sae itu pripun terjadine, keng napa hal itu terjadi, dados misalkan hal itu saged dikurangi, kula juga kepengin penjelasan. Ada aja. Nggih. Tapi kula nyuwun. Nggih. Nyuwun damel ngiwangi ing segara kene. Damel dayang-dayang. Iki kula diutus kalih Nyai Ratu. Panjenengan utusan Nyai Ratu, mboten saged jenengan sampaiaken. Kin napa kok ndamel menungso mboten lintune? Mungkin pun dijaluk. Nggih. Iki pun dijaluk. Waktu niku kula dikengken mundut yoga niku 3. Sembut habis nas kula. Niku anak mbah kula. Misalkan niku senes menungso sing dipun suwun saged napa mboten? Enten. Kelatan gandrung sak piturute. Nggih. Terus lek misalkan niku saged disuwun sanes menungso sejatine menungso, nggih kula suwun jenengan sampaiaken tentang Kanjeng Ratu supados anak putune menungso pun saged ditetesaken ngoten. Tapi lek memang niku takdir kula semanggaken. Tapi lek niku saged dipun minimalisir supados mboten terjadi hal-hal niku. Kula nyuwun tulung kersane sedanten berjalan dengan baik dan apa adanya. Menungso kersane lakuni sebagai menungso, gaib kersane lakuni nggih wonten mangkane. Kula suwun niku njenengan sampaiaken wonten Kanjeng Ratu. Tapi saniki temen kota Serjan. Tasik rame ten mriku. Terus sejatine ngeten iki. Lek memang niku wau hal niku wau memang pun dados pinasti Gusti kula sumanggaaken. Tapi lek memang benjing malih memang wonten hal itu saged dipun kurangi kula suwun. Hal itu pun sampai terjadi kembali. Tapi setidaknya nggih kula mboten nyalahaken. Nah tentang segara kita niku memang pepanggonan perdagangan ingkang memang benar-benar kuat keadaan dan diakui seluruh Nusantara pun juga mengakui. Tapi kula teng mriki tanpa salah niat, insyaallah kula piyambak niki kepingine ndongane lare sing memang bener-bener terjadi bencana kala ini juga panjenengan kula suwun ayo awake dhewe urip tetanggan sing kepenak pun sampai
nyalah salah suwijining tetangga. Iki kula ngaten niku. Lek memang niku saged kula angsal semerep. Memangnya teng mriku wonten napa saniki? Nanya Ratu. Nggih. Itu mati. Dados manten, dados yen membutuhkan lancing tanggung niku. Mungkin ada pertanyaan gitu Mas Didi. Oh, yang jelas nanti Gus yang menjelaskan ya. Nggih, ngeten mawon. Sampai akan salam taklim kula dumateng para pengunjung wonten segara itu. Sedanten niku memang tidak direncana dan sedanten niku pun memang wonten takdire sehingga kula tidak menyalahkan satu sama lain. Intine panjenengan juga njaga pun sampai kata-kata kegiatan wonten teng alam manungsa. Lah kula piyambak juga menjaga sebatas manungsa mboten kata-kata mlebet wonten teng alam panjenengan. Saling menjaga dan saling njaga, padha-padha njaga, tur njaga padha-padha. Nggih. Kula suwun ngoten niku. Terus lek memang hal niki wau saged dipunminimalisir, kula suwun saestu kanthi kahananipun ikhlasipun penggalih, ikhlasipun manah kula. Kanjeng Ratu sampun pasti tahu yang lebih apa ya? Yang lebih ya Mbak ngerti sak durunge winara. Terus lek memang niku wau disuwun memang hal itu tadi. Hal niku wau kaitane kalih kagungan damele Kanjeng Ratu dan itu kembali malih wonten teng amal ibadahe menungso sing memang kudu ditumbal ning ngoten niku wau. Kula suwun gini pangsami mumpun sampai hal ini terjadi kembali lagi. Jenengan sampai akan dan semoga informasi yang sedikit ini bisa menjadi referensi yang masih. Terus kula nyuwun gini pangsami dumateng panjenengan sinten asmanipun? Sepertinya ada makhluk lain ya teman-teman ya yang masuk ke mediator. Mbak sinten? Mbak Joko ini. Oh, Mbak yang belasi. Nggih, Mbak, napa Bang kalau wonten bocah tiko saged kedelep teng mriku mboten jenengan tulungi. Aku gak nutut. Hah? Aku ora nutut. Lah, iki secara kalian. Itu jenengan mboten ngomongi lek niku wau wis bakal dadi cilaka bocah niku. Aku pengen ngomongi. Arep ketemu karepe dhewe. Mang ya wis mungkin pinasine Mas. Niku wau, Pak. Iki mantun bantuan panjenengan saged pun eling-eling panjenengan mirengken sampean gak dirungokne nggih kula nggih malih jeneng takdir. Terus ini malih Mbak nek wonten tiyang mriki kahanan boten sopan ataupun apa jenengan peringatkan melalui alam kemawon apa pripun carane supados hal niku wau saling terjaga dan saling menjaga satu sama lain. Kersane mboten enten cilaka setunggale kali setunggal intune. Lah jenengan teng pundi to panggone? Oh, teng mriku. Jenengan teng kali kaji berarti. Ini gini Mas, ini mbahnya ini aku punya saudara di sini namanya Mbak Taji, Mas Taji. Mas Taji itu juga lelaki sejarah apa? Orang-orang yang senang melakon. Jadi gini Mas, ada sejarahnya Mbak Mas Taji itu kapan bersilat deh Pak. Yang mbahnya ini sing korek-korek. Cuman jahilnya beliau itu adalah menguji akan keseriusan orang-orang yang mengalami sebuah perjalanan di sini. Ini Gus, saya mau tanya. Tadi kameramen merasakan bahwa Mbah ini ada di sampingnya kameramen ini. Oh, gitu Mbah. Bagian apa Mbah? Aku delok. Hah? Aku delok.
Pun delok. Nggih, nggih pokoke mboten ganggu Mbah nggih. Jenengan teng mriki pun pinten tahun, Mbah? Pun nggih, 6 tahun. Suku ya aku ning kene. Oh, nggih pun tanggung, nggih. Pun dahar, Mbah. Alhamdulillah sampun. Oh, nggih pun syukur alhamdulillah. Nggih ngeten, Mbah nggih. Padha jagane, Mbah. Lek memang enek dulurku utawa umat menungso sing kirane kurang sopan, monggo sampeyan tolong sampeyan ngelikno. Nggih. Kula piyambak lek wonten sesuatu hal sing kirang pas kula niku lek saged ngelih-elih. Mergo awake dhewe ciptaane manungsa, ciptaane Gusti Allah, padha-padha diciptakane kanggo bareng-bareng lakoni ibadah. Jadi kula matur nuwun panjenengan saged dateng mriki. Asmane Mbah sinten jenengan? Aku ning kene gak ngerti jeneng aku. Oh alah. Oh, enggak tahu nama dia. Nggih. Berarti makomipun panjenengan teng pundi, Mbah? Nggih wonten teng mriki. Oke, itu tadi ada pertanyaan dari kameramen ya yang merasakan tadi. Nggih. Katanya apa kenal sama Buyut Margoreto? Nah niku Mbah. Kalian Buyut Margoreto niku pripun sejarahe lek memang jenengan tepak papan dununge pripun wonten pundi samangke? Sapa kok? Buyut Mbah Margoreto. Buyut Margoreto. Margoreto. Nang gua istana, Mbak. Ngaji. Oh, di Gua nggih. Istana depannya. Tepang mboten. Jarang rono aku. Oh, jarang ke sana. Wis tutup bagiannya, Mas. Memang itu sendiri-sendiri Gus iya, ya. memang kalau kita pelajari Kawasan ya itu kayak. kalau memang kita pelajari goib seperti ini memang memiliki teritori sendiri, Mas. Jadi dia tidak juga bisa menguasai sebelah sana dan sebelah sana pun enggak. Ya hanya sebatas main-main mungkin seperti Iya. ini, sama lah seperti manusia. Ya Sehingga ya kayak punya kediaman sendiri-sendiri Iya. gitu ya. Oh iya ya. memiliki teritori sendiri. Nggih niku wau Mbah ingkang badhe kula sampaikan, mungkin ada pertanyaan lain untuk Mas Bayu ataupun sinten Mas Abi. Mas Abi? Ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Enggak ada, Oke. Gus. Wis nawang bulan meneh biare. Nawang Wulan. Nawang Wulan. Lagi kirangan jenengan wau gantos menan Nawang Wulan kondur menawi. Aku ngerti deh. Oh, ajre kalian jenengan. Nanti jenengan Senin. Apa ana seneni lho sing ana kuwi ya. Oh, alah. Nggih. Nggih jenengan sanjangi, Mbah. Kula kalian sederek-sederek samangkin niate saling menjaga, kersane mboten salah paham, salah niatan, ugi salah langkah. Nggih. Nggih. Kula suwun kangge sami teman-teman jenengan ugi tansah pertemuan iki saged amal ibadah sae sehingga kula kalian panjenengan tansah dipun sukani lindungan Gusti Allah sehingga angsalipun panjenengan nglampahi ibadah kula juga nglampahi ibadah angsal ridhanipun Gusti Allah. Wonten nggih mawon kula nyuwun mbae sageta medal wonten wadal samangkin sehingga kula kalian panjenengan monggo saling sareng mendoakan tiang ingkang sampun mengalami bencana kolom ini. Semoga hal itu menjadi referensi Mas Dedi nggih. Ya, Dan kita juga sebagai manusia semakin berhati-hati untuk menghadapi alam yang seperti ini. Jadi pelajaran buat Iya. kita semua ya, Gus ya. Monggo bae kula suwun panjenengan saged medal wonten teng wadal samangkin. Assalamualaikum. Oke teman-teman ya, itu tadi mediumisasi Gus ya. Kita sudah mendapatkan informasi untuk mungkin suaranya kurang jelas tadi ya. Mungkin Gus An bisa menjelaskan gimana tadi Gus. Ya tadi gini, intinya kita mengalami 2 kali mediumisasi. Yang pertama kehadiran dari Nawang Wulan yang konon ceritanya itu yang disuruh oleh Kanjeng Ratu untuk Iya. tapi perkara bener dan tidaknya wallahu alam kita kembalikan lagi terhadap takdir yang ada. Terus yang kedua nenek-nenek yang tanpa nama
yang dia itu memiliki mobilitas ada di sini, Mas. Ada di penginapan di belakang mobil kita itu. Nah, jadi nenek-nenek tanpa nama itu kalau saya sinyalir dulu beliau adalah, kalau petapa bukan sih, kalau petapa bukan, tapi kalau melihat dari karakternya, beliau itu adalah orang yang memiliki satu hidup yang jauh, kepinginnya itu jauh dari keramaian, dan dia itu memiliki pola pikir yang sangat tulus, sehingga dia itu setiap kali ada orang lewat dia selalu memberikan pertolongan, dan dia itu tanpa nama bukan berarti dia tidak memiliki nama, melainkan dia sangat merahasiakan akan keberadaan beliau. Jadi kalau saya melihat nenek-nenek itu adalah perwujudan dari seseorang yang bertapa dulu bertapa di sini sebelum ramai seperti ini, sehingga dia itu mengalami perpindahan alam, entah itu mokso, entah beliau itu meninggal, sehingga beliau berada di sini seperti itu. Dan mungkin itu memang takdirnya beliau lah, wallahu alam. Jadi kita juga tidak tahu akan kepastiannya, karena gini, 99 perkataan khotam ataupun jin itu tidak bisa dipercaya. Tapi setidaknya bila mana ada sebuah informasi yang bisa mengedukasi kita untuk menjadikan sebuah langkah kita itu semakin apa ya istilahnya, kita itu menjadi orang yang lebih baik untuk apa tidak, ya kan gitu. Walaupun katakan seperti ini, apa ya istilahnya, kalau ada orang masuk ke ranah orang itu kan ada sopan santun, ada etikat, harus ada attitude juga. Nah, dari situlah kita hanya bisa dihargai sebagai seorang manusia. Kalau memang kita tidak memiliki attitude, kita tidak menjaga akan tata aturan yang ada di sini, kalau kita itu mendapatkan sebuah bencana di sini, ya jangan menyalahkan yang ada di sini. Maksudnya seperti ini, Mas. Kalau kita itu mau menjadi pawang buaya, kita harus mempelajari dulu karakter buaya, bukan langsung latihan langsung ketemu sama buaya. Jadi sebelum ketemu dengan buaya, orang itu akan masuk, oh ini ada buaya, dan tidaknya dia akan terlatih di situ. Sama goib pun seperti itu. Kalau kita itu sudah terlatih, kita mendekatkan diri terhadap Tuhan, kita itu selalu zikir, yang artinya itu kita ingat akan Tuhan. Kita mau masuk, salah pun kita itu diperingatkan. Salah satu contoh video yang sebelum ini, kita sudah tata dengan baik, tapi berhubung tetap ada sebuah kesalahan hal itu, kita tetap diperingatkan. Ya untung peringatan itu melalui hanya sebatas mediumisasi. Mediumisasi baik dari yang Mbah Singo tadi ataupun dari kakeknya Mas kameramen itu. Dan alhamdulillah kita ambil positifnya saja. Kita ambil positifnya saja supaya hal ini bisa menjadi edukasi positif untuk kita pakai bersama. Oke, Gus, mungkin ya pesan-pesan dari Gosaan buat teman-teman yang ada di rumah. Kalau kita datang ke sini, kita harus sopan santun dan lain sebagainya, itu gimana, Gus? Ya kalau terutama syarat ya, dengan adanya hal-hal gaib yang ada di Segoro Kidul itu yang pasti tetap, bahkan itu aturan itu tidak tercatat, Mas Dedi, tidak tercatat. Jangan pakai pakaian hijau, jangan pakai seperti ini. Kenapa hal seperti itu? Karena orang terdahulu itu memberikan sebuah catatan buruk, sehingga menjadi sebuah tatanan ataupun aturan yang tidak tertulis tapi diakui. Jangan pakai pakaian hijau. Satu kan kenapa? Karena yang di sana senang dengan pakaian hijau. Kita juga harus belajar dari sebab dan musabab. Kita juga harus kita harus juga sopan juga ya. Iya. Juga sopan ya, soalnya kan ada yang namanya alam gaib, dimana juga pasti ada, entah percaya atau tidak, semuanya itu kembali ke para pemirsa yang ada di rumah ya. Saya sama Gosaan di sini tidak memaksa untuk Anda percaya dengan acara ini. Semuanya kembali ke pemirsa semuanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi hal-hal itu kita juga harus menjaga etikat, menjaga attitude supaya kita masuk di ranah seseorang lain, kita juga dihormati sebagai orang. Gitu. Jadi saya kembalikan lagi dengan pengalaman yang ada, kenapa dengan hal yang sangat erat dengan adanya warna hijau, karena penduduk dari Segoro Kidul itu senang dengan warna hijau. Ini kita belajar dari sebab musabab. Jadi sebabnya seperti apa, akibatnya kan seperti apa. Setelah seperti itu, banyak kok Mas yang di sini meninggal tenggelam pakai hijau seperti itu. Terus dua, ada orang yang berpacaran. Kenapa kok nggak boleh berpacaran di pinggir pantai? Ya seperti itulah kebanyakan orang yang berpacaran kok tahu-tahu tenggelam berdua, hilang sampai itu. Dan Allah tetap kembalikan lagi ke iman
kita sebagai manusia. Jadi kalau menurut saya, kembali lagi ke video di mediumisasi tadi, ada sebuah hadis yang mengatakan untur makola waratantur makola. Jadi dengarkan apa yang dibicarakan dan jangan melihat siapa yang berbicara. Intinya seperti itulah. Oke, kita semuanya yang ada di sini Gus ya, semoga bisa mengambil sisi positifnya buat teman-teman yang ada di rumah. Oke, selanjutnya ini gimana Gus? Ini selanjutnya kita serahkan nanti kepada rekan-rekan untuk suguh yang kita adakan di sini, kita serahkan ke Segoro Kidul. Dan harapan kita dengan niatan kita yang seperti ini, walau alam kita juga nggak tahu niatan kita memang bener-bener baik ataupun nggak baik ataupun nggak sama sekali baik. Kita kembalikan lagi, tapi insya Allah niscaya dengan inamal amal dunia kita memiliki sebuah niatan baik. Kita kembalikan hal ini terhadap alam yang memang menjadi tangan Tuhan. Insya Allah harapan saya beserta Mas Yedi dan seluruh kru yang ada di sini ataupun rekan-rekan paranormal di sini, kita akan menuai hasil kita juga dengan hasil-hasil yang positif dan yang baik. Sehingga edukasinya pada malam hari ini, hati-hatilah, jaga pola pikir, jaga sopan santun kalian untuk kalian sendiri. Ya, oke. Oke, terima kasih Gus ya untuk siap. pesan-pesannya, pesan dan kesannya buat teman-teman yang ada di rumah. Oke. Sampai jumpa di video kita berikutnya, Gus ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa klik like, share. Jangan lupa di-share ya, sama komen di bawah ini. Apa itu namanya? Kalau kita berbagi, alangkah baiknya kita berbagi ya. Kita ngasih tahu informasi kepada teman-teman semuanya yang ada di rumah. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.